Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua, shalom. Sekali lagi shalom. Saya bersyukur kita bersama-sama untuk memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kita satukan hati kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau berikan hidupmu
2023. Hari ini ya Tuhan, kami kembali mengingat dan merenungkan apa yang Tuhan lakukan bagi kami 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, bahwa Engkau mati di kayu salib. Engkau mati di kayu salib ya Tuhan, untuk menebus setiap dosa-dosa kami, untuk menebus setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mengakui dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mengakui dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh setiap umat Tuhan dan oleh setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Oleh karena kami melanggar hukum-hukum yang Tuhan perintahkan bagi kami, yang mengakibatkan kami terpisah dari hadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mengakui kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin gereja. Oleh karena kebijaksanaan dan tindakan yang salah di dalam mengambil setiap keputusan di waktu-waktu yang lalu, ampuni Tuhan. Bahkan dosa dan pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk negeri dan pemimpin di bangsa kami ini, ampuni kami Tuhan. Ampuni penduduk negeri kami Tuhan. Ampuni negeri kami ya Aba. Ampuni pemimpin bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan melalui darah-Mu yang kudus datang untuk menguduskan dan menyucikan setiap kami, sehingga Engkau berkenan untuk tidak mengingat setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kiranya darah-Mu memberikan perdamaian bagi kami dan seluruh umat Tuhan, sehingga terjadi rekonsiliasi, sehingga terjadi toleransi bagi seluruh umat manusia. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan semesta alam. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Amin. Kasihku
menikmati anugerah Tuhan. Sebab oleh kuasa darah Yesus kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Oleh kuasa darah Yesus yang telah membawa kita boleh kembali mendekat kepada Tuhan. Tuhan yang telah kami di hadapan dengan membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami. Kami berterima kasih untuk napas kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami, dan kesempatan baru yang Tuhan bawa kami boleh berhimpun bersama-sama sebagai suatu keluarga besar di hadapan Tuhan. Keluarga besar Gereja Betel Indonesia Medan Barmain yang Tuhan bawa kami boleh datang menaikkan doa, pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Sungguh inilah kami di hadapan Tuhan, dan kiranya setiap doa, pujian dan penyembahan kami itu kiranya berkenan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebab kami telah melihat betapa baik Tuhan dalam hidup kami, dan betapa Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu yang terbaik bagi kami, sehingga kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada oleh karena pertolongan Tuhan. Dan Tuhanlah yang membawa kami boleh melihat bukti kasih Tuhan. Engkau yang layak kayu salib menggantikan kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kami yang mengucap syukur kepada, sebab kami telah melihat kebajikan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Mari sekarang duduk Bapak Ibu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita. Tuhan berikan kepada kita. Apa itu? Kita boleh memasuki Paskah lagi bersama-sama. Amin. Siapa yang sangka dengan situasi yang ada, kita hari ini boleh mendapati diri kita boleh masuk ke satu Paskah yang baru lagi. Semuanya itu karena anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Kita boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Baik, hari ini tanggal 7 April 2023 kita merayakan Jumat Agung di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu slide-nya ya. Jumat Agung. Di Indonesia bagian Timur, Jumat Agung juga disebut sebagai Jumat Besar, Bapak Ibu. Ya, Jumat Besar. Dalam bahasa Inggris Jumat Agung itu disebut sebagai Good Friday. Good Friday. Ya. Jumat yang baik. Bisa tahu slide-nya? Ya. Good Friday. Tapi pertanyaannya kenapa, Bapak Ibu? Kenapa disebut sebagai Good Friday? Kenapa disebut sebagai Jumat yang baik? Para kekasih Tuhan, Jumat Agung, Good Friday. Kenapa disebutkan good? Sedang manusia kita berpikir apa yang good, apa yang baik di tengah-tengah situasi kematian. Apa yang good, apa yang baik di tengah-tengah Tuhan Yesus yang kita harapkan seperti orang-orang Yahudi mengharapkan. Itu adalah Mesias yang akan menyelamatkan Israel daripada penjajahan Romawi. Tapi justru Mesias yang diharapkan itu mesti tersalib di kayu salib. Lalu apa yang good, apa yang baik di situ Bapak Ibu? Tapi kita tahu bahwa sebagaimana Roma ke 28 katakan,
Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi di dalam segala situasi Tuhan mendatangkan kebaikan. Amin. Para kasih Tuhan. Dan itu dimulai bagaimana? Ya, dimulai bahkan sejak kelahiran di Bethlehem sampai kepada Yesus naik ke kayu salib. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Di Bethlehem Yesus lahir dalam keadaan situasi yang sangat memprihatinkan. Tidak kamar, no room in the inn. Tidak dapat penginapan. Hanya ada kandang domba di belakang, dan itu pun bercampur aduk dengan hewan-hewan yang ada di sini. Lahir di palungan. Sementara siapa Tuhan? Siapa Yesus? Tuhan itu sendiri. Tapi melalui peristiwa kelahiran di Bethlehem sampai kepada naiknya Yesus ke kayu salib, disalibkan sebagai penjahat. Di situ Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi jangan heran kalau di tengah-tengah situasi yang ada secara manusia, secara dunia, kita terpukul, kita tidak mengerti. Di situ pun Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, boleh katakan kembali kiri kanan, ya, semua baik-baik saja. Ya, all is well. Semuanya baik-baik saja. Kenapa? Tuhan memang mendatangkan kebaikan melalui situasi yang ada. Dan bahkan semuanya itu pun sudah Tuhan persiapkan. Amin. Bethlehem Tuhan persiapkan. Golgota Tuhan persiapkan. Loteng atas Tuhan persiapkan. Karena Tuhan memang mempersiapkan seluruh kehidupan kita sesuai dengan rancangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Selanjutnya, ya, Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Jumat Agung Bapak Ibu, peristiwa penyaliban itu sudah dipersiapkan Tuhan jauh sebelumnya. Amin. Dari Bethlehem ke Golgota, ke loteng atas sampai nanti Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan. Peristiwa penyaliban di Jumat Agung di Bukit Golgota para kekasih Tuhan tidak terjadi tiba-tiba. Yesus tidak tiba-tiba saja disalib Bapak Ibu. Yesus tidak tiba-tiba disalib karena tiba-tiba Yesus ketahuan mencuri, ketahuan korupsi, berbuat kejahatan. Tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus memang sejak awal itu sudah dibenci oleh orang-orang, oleh ahli Taurat, kaum Farisi, oleh siapapun yang merasa terganggu dengan Tuhan Yesus. Kemapanan terganggu, pengajaran terganggu, kebebasan terganggu. Oleh karena Yesus yang tidak berbuat kejahatan itu tiba-tiba kemudian menyiarkan, memberitakan kabar baik kepada Tuhan sendiri. Dan banyak orang yang terganggu. Tapi semuanya Tuhan memang persiapkan untuk Yesus melalui semuanya itu. Amin. Hidup kita pun Bapak Ibu dipersiapkan Tuhan. Amin. Hari 7 April 2023, sekian bulan kita sudah menambah di tahun 2023 ini. Dan hari-hari yang ada di hadapan pun Tuhan pun sudah mempersiapkannya untuk kita. Amin. Seperti gambar tadi, Tuhan sudah mempersiapkan jalan-jalan yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Apapun yang ada di hadapan, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, jangan gelisah. Tuhan mempersiapkan dan memegang kendali atas hidup kita. Amin. Kita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan bahkan kalau kita lihat kepada peristiwa penyaliban, ada begitu banyak hal yang terjadi sebelum penyaliban, dan itu pun Tuhan Yesus sendiri katakan itu adalah persiapan bagi kematianku. Amin. Berikutnya, apa yang terjadi dalam kitab Yohanes ke-12 ayat yang ke-3 sampai ke-7. Yohanes ke-12 ayat yang ke-3 sampai ke-7. Firman Tuhan bahkan katakan seperti ini Bapak Ibu. Ya, Yesus diurapi di Betania. Ayat yang ke-3, firman Tuhan katakan, ya, maka Maria mengambil setengah kaki minyak parwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Amin. Seorang perempuan mencurahkan minyak parwastunya sangat mahal dan kemudian meminyaki kaki Yesus, dan kemudian, ya,
membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Ya, ibu-ibu bisa lakukan itu. Kalau saya tidak bisa lakukan itu, ya, saya hanya bisa menuangkan minyaknya saja. Tapi apa yang terjadi? Ya, seorang perempuan mencurahkan minyak yang mahal dan meminyaki dan membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Ayat yang ketujuh, waktu orang-orang protes, waktu Yudas Iskariot berkata, ngapain buang-buang seperti itu? Ngapain berbuat sia-sia seperti itu? Yesus katakan seperti ini. Dalam ayat yang ketujuh, maka Yesus berkata, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Yesus katakan, see do it. Biarkan dia lakukan itu. Kenapa? Dia sedang mempersiapkan, dia sedang mengingat hari penguburanku. Amin. Sudah terjadi? Belum. Sudah ada tanda-tanda? Belum. Tapi Yesus katakan, ini sudah dipersiapkan sejak awal dari surga. Amin. Hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sudah persiapkan yang terjadi. Amin. Peristiwa lainnya berikutnya adalah waktu kemudian ternyata Yudas ternyata pun sudah mempersiapkan pengkhianatannya. Yudas ternyata pun sudah mempersiapkan penghakiman, penghukuman bagi Yesus. Saya berkata, Yudas ternyata sudah mulai merancang, sudah mulai negosiasi, sudah ngomong-ngomong nih dengan para musuh Yesus. Berapa berani bayar? Wali Tiro, ya, berapa berani bayar usaha Yesus? Dan sudah dirancang lagi kan? Bagaimana kemudian Yudas bernegosiasi jumlah uang? Bagaimana Yudas kemudian beritahu nanti caranya seperti ini? Nanti di taman Getsemani, siapa yang kucium itulah Yesus. Amin Bapak Ibu. Hal baik, hal buruk sudah dipersiapkan Tuhan. Dalam yang terjadi malam hari itu di Getsemani, selesai Yesus berdoa dan berpeluh darah, rombongan datang dan Yudas kemudian datang mencium Yesus. Salam Rabi, selamat malam Rabi, selamat malam Guru. Dan itu adalah pertanda, itulah Yesus yang harus ditangkap dan disalibkan itu. Amin. Tuhan mempersiapkan semuanya. Oleh karena itu jangan heran, ciuman Yudas itu ada di mana-mana. Amin. Terutama di mana? Di gereja Bapak Ibu. Ciuman Yudas tidak ada di luar. Ciuman Yudas ada di kalangan orang-orang rohani, orang-orang percaya seperti kita ini. Amin. Jadi hari ini kalau kita dicium oleh Yudas, jangan heran ya. Itu memang harus terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya. Mari kasih Tuhan. Ya. Karena Tuhan memang mempersiapkan segala sesuatunya. Amin. Ya. Bahkan hal baik, hal buruk pun itu Tuhan persiapkan, tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Kita berdoa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan yang Tuhan mempersiapkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berikutnya, Ibu Teresa, Bapak Ibu, Mother Teresa of Calcutta, dia bilang begini, ya, some people come into your life as blessing, and some people come as lesson. Bunda Teresa berkata seperti ini, beberapa orang masuk datang dalam hidup kita itu menjadi berkat, tapi beberapa orang datang masuk dalam hidup kita sebagai pelajaran. Amin. Beberapa datang sebagai berkat yang memberkati hidup kita. Beberapa orang datang sebagai pelajaran ternyata, mengajar kita lebih sabar, mengajar kita untuk tidak berbuat yang tidak baik, mengajar kita untuk wah seperti ini rupanya. Lihat gambar ini, ya. Mother Teresa membantu banyak orang, membantu semua anak-anaknya. Siapa bilang semua anak-anak ini di masa depan itu akan menjadi orang-orang yang baik? Siapa bilang semua anak-anak ini di masa depan akan menjadi orang yang berbalas budi, yang ingat kepada pelayanan yang ada di Calcutta? Tidak. Banyak anak-anak mungkin akan kembali ke Calcutta untuk membantu pelayanan Ibu Teresa. Banyak orang-orang yang bahkan sudah besar maka bye, saya nikmati hidup saya. Itu sebabnya Mother Teresa katakan, some people come into your life as blessing,
sebagai berkat. But some people come into your life as a lesson. Amin. Jadi kalau hari ini, jangan heran di akhir zaman ada orang-orang yang menjadi berkat dalam hidup kita. Tapi ada orang-orang yang saya katakan itu menjadi duri dalam diri, tapi menjadi pelajaran buat kita. Amin. Jadi jangan heran kalau di akhir zaman Pak Pionir berhadapan dengan hal-hal yang kadang kita tidak mengerti, ya Pak. Jangan heran-heran ya Bapak Ibu, kalau kita dikecewakan, ditinggalkan, dikhianati, dijual, karena semua Tuhan mau untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Dan itu semua karena kita melihat kasih karunia Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Peristiwa penyaliban pertama disiapkan oleh Tuhan. Yang kedua, sesudah dipersiapkan, Tuhan Yesus mau menyelesaikan. Amin. Berikutnya, Tuhan Yesus mau menyelesaikan. Ya. Tuhan Yesus mau menggenapi semuanya itu. Setelah lunas, dibayar lunas. Kenapa? Rencana Tuhan sejak awal. Dan Yesus dengan ketaatannya menyelesaikannya. It is finished, kata Yesus. Sudah selesai. Yohanes yang ke-19 ayat 30. Waktu tergantung di kayu salib, Tuhan berkata, sudah selesai. It is finished. Bahasanya dia berkata, tetelestai. The sacrifice is accomplished. Pengorbanan itu sudah diselesaikan. Artinya apa? Dosa, pelanggaran kita, maut yang membelenggu kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Amin. Oleh apa? Oleh Tuhan di kayu salib. Sudah diselesaikan oleh Tuhan. Dan itu membuktikan ketaatan Yesus menyelesaikan semuanya itu. Amin. Sebenarnya siapakah Yesus? Tuhan. Siapakah Yesus? Putra Allah yang tunggal. Dia berhak untuk menolak semuanya itu. Dia berhak untuk tidak ditolak seperti itu. Waktu kecil Bapak Ibu, waktu mula saya mulai kenal Tuhan, belum jadi pendeta, masih kecil. Saya sering protes juga kepada Tuhan. Kalau lihat peristiwa Bethlehem, terutama lihat peristiwa Golgota, saya kadang dalam hati kecil protes kepada Tuhan. Ah Tuhan, masa sih Yesus mesti berkorban seperti itu? Masa sih Yesus mesti dihina? Masa sih Yesus mesti ditusuk-tusuk lambungnya? Kan Tuhan bisa kirimkan malaikat untuk datang mengobrak-abrik Golgota itu dan menyelamatkan Yesus. Kan Tuhan bisa mengirimkan Avengers semua datang, ya, Iron Man, Spider-Man, Thor, semua boleh datang untuk menyelamatkan Yesus. Biar kita lihat kisahnya, tahu rasakan Yesus kau perlakuan seperti itu. Ini surga membela. Waktu kecil saya berpikir seperti itu. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan semuanya itu? Karena Tuhan Yesus tahan untuk menyelesaikannya. Amin. Walaupun sempat Yesus di Taman Getsemani itu berkata, Tuhan, seperti mau mati rasanya Tuhan. Tuhan, kalau bisa biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Yesus pun berkata di atas kayu salib, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku? Tapi sampai pada akhirnya Yesus tetap tahan untuk menggenapi semuanya itu. Amin. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada karena Yesus telah membayar lunas semuanya. Sudah distempel lunas. Pak Beni sudah lunas, Pak Marbun sudah lunas, Ibu Kris sudah lunas, ya, Pak Rudi sudah lunas. Kita semua sudah dilunaskan oleh Tuhan. Amin. Dan itu semua membawa kita dalam keselamatan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mudah-mudahan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan kepada kiri kanan, sudah lunas di rumah. Tidak ada lagi hutang gitu. Sudah lunas di rumah. Ya. Oleh karena Tuhan sudah menyelesaikan. Karena itu, hari ini para kasih Tuhan, apapun rencana Tuhan dalam hidup kita, apapun tantangan yang kita hadapi, ketahuilah itu semua sudah dipersiapkan. Amin. Itu semua sudah dilunaskan. Artinya semua kita, apapun tantangannya, selesaikan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Selesaikan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Ketahui apa yang menjadi jati diri kita. Ketahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apapun tantangannya
sampai di sinilah. Tapi apapun kejadiannya, waktu kita tahu itu sudah dipersiapkan dan itu sudah digenapi, sudah dituntaskan, kita tinggal menyelesaikan apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya masing-masing kita pasti tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tinggal kita menyelesaikan bersama-sama di tengah situasi yang ada. Amin. Ya, sebab kita sudah tahu Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita. Amin. Waktu Yesus berkata sudah selesai, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang pertama dipersiapkan, yang kedua digenapi, dilakukan oleh Tuhan. Yang ketiga, sejak Tuhan Yesus menyelesaikan semuanya, ini sudah selesai. Pintu sudah terbuka, amin. Jalan sudah terbuka, amin. Tirai pemisah itu sudah terbelah, amin. Ketika Yesus menyelesaikan semuanya di bait suci, tirai yang membatasi ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah, Bapak Ibu. Lihat gambar terbelah dan lihat juga gambaran daripada bait suci. Ada ruangan-ruangan dan di balik sana ada satu ruangan yang disebut ruang maha kudus, di mana tidak seorang pun bisa memasuki kecuali imam besar. Tapi waktu Yesus naik ke kayu salib, tirai itu terbelah. Sejak itu, setiap kita yang berdosa, yang bersalah, yang harus menanggung maut itu, sejak Yesus menyelesaikan di kayu salib, tirai itu terbelah. Setiap kita sekarang dengan penuh keberanian boleh menghampiri, memasuki takhta kudus itu, pribadi ketemu dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah menyelesaikan. Kitab Ibrani yang ke-14 ayat yang 14 sampai 16. Kitab Ibrani ayat yang ke-14 ayat 14 sampai 16. Firman mengatakan demikian. Ya. Nah, ketika Yesus naik ke kayu salib menyelesaikan dan tirai itu terbelah, maka sejak itu Bapak Ibu, Pak Banci punya akses pribadi kepada Tuhan. Pak Rangin, Pak sendiri punya akses pribadi kepada Tuhan. Kita semua punya akses pribadi kepada Tuhan. Amin. Maaf, kita tidak perlu pendeta sebenarnya untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Maaf, kita tidak perlu siapapun untuk menghubungkan kita dengan Tuhan. Tapi cukup waktu kita kemudian hanya berhadapan dengan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan berbicara kepada Tuhan. Tirai yang terbelah itu memungkinkan kita untuk datang kepada Yesus. Amin. Ibrani yang keempat ayat yang ke-14 dan 16. Firman Tuhan katakan demikian, ya. Karena sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Ayat yang ke-16 berkata seperti itu. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia Allah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia dan mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Amin. Yesus naik ke kayu salib dan telah membelah tirai itu, membelah pemisah itu, sehingga hari ini apapun dosa kita, situasi kita, kesalahan kita, selagi kita mau menghampiri Yesus dengan pengakuan dosa kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita beroleh keberanian untuk kemudian boleh mendekat kepada Tuhan. Amin. Tuhan mengatakan draw near to God and God will draw near to you. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Kita mendekat kepada Tuhan yang telah menyambut kita. Amin. Antara ayat 14 sampai 16 ada satu ayat lagi di sini, ayat yang 15, yang berkata bahwa imam besar agung itu, yakni Yesus Kristus, itu bukan imam besar agung yang tidak mengerti keadaan kita, tidak mengerti kelemahan kita, karena dia sudah mengalaminya itu. Karena di kayu salib dia mengalami lecutan, dia mengalami tikaman, dia mengalami pengkhianatan, dia mengalami pukulan, dia mengalami penyaliban. Artinya Tuhan yang kita sembah itu tahu betul ketika kita lemah, ketika kita sakit, ketika kita kecewa, ketika kita kehilangan pengharapan. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan yang tinggi, yang harus kita panggil dengan berteriak-teriak.
dengan harus kemudian datang jalan-jalan. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang turut merasakan segala sesuatu dalam hidup kita, dan Dia ada dekat dengan kita. Amin. Tuhan dekat dengan kita. Amin. Bahkan Tuhan sejak peristiwa turunnya Roh Kudus, Tuhan ada di dalam kita. Amin. Ayo lihat di kanan, lihat dan nikmati ya pancaran karisma, pancaran citra Allah ada dengan kita bersama-sama. Amin. Ya. Kita putar bagi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, sejak naik ke kayu salib, Yesus membuat tirai terbelah dan kemudian ya jalan sudah terbuka. Berikutnya, bagaimana jalan terbuka? Kita sekarang beroleh jalan pulang. Sudah selesai, Dia sudah bangkit. Pasca Passover, pesta, artinya apa? Kita kemudian ada dalam kegelapan, kemudian melangkah masuk kepada hidup yang baru. Kenapa? Tuhan sudah buka jalan, ya? Dan kita bisa melintasi, kita bisa pulang, bisa datang kepada Tuhan. Sebab apa? Tuhan sudah menyelesaikan sesuatu yang selama ini kita terpisah. Manusia ada dalam dosa, Tuhan ada dalam kebenaran. Tapi sejak Tuhan naik ke kayu salib, salib Yesus sudah menghubungkan jurang pemisah. Salib Yesus memungkinkan kita sekarang melangkah di atas jurang itu, dan kita bisa datang mendekat, pulang dekat dengan Bapa. Amin. Kita boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Hari ini Paskah, biarlah ini menjadi Paskah yang kemudian membawa kita jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Saya tidak tahu ini Paskah yang keberapa dalam hidup kita, tapi biarlah jadikan Paskah 2023 ini Paskah yang kemudian benar-benar membawa kita pulang, membawa kita datang, membawa kita dekat kepada Tuhan. Amin. Berikutnya, ya, Paskah, waktu kita kemudian dipertemukan dengan Yesus. Dan berikutnya, ya, Paskah, di mana waktu kita terpisah dari Tuhan. Oleh karena kebodohan, kesalahan, dosa, pelanggaran kita. Tapi sejak Yesus naik ke kayu salib, salib Yesus menghubungkan kita untuk kembali dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi jangan ragu lagi, jangan hilang jalan lagi, jangan takut lagi, jangan berpikir kita harus lompat lagi ke jurang. Kalau bisa selamat ya selamatlah. Kalau tidak, jatuhlah ke jurang. Tidak. Mulai sekarang kita boleh melangkah dengan tegar, dengan keberanian, karena jalan sudah terbuka bagi kita. Amin. Setiap kita sudah terhubung dengan kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu, kita kembali hormat kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berikutnya, biarlah Paskah ini, hari ini Jumat Agung, 3 hari lagi kita akan masuk pada Paskah. Waktu kemudian pintu kubur itu terguling dan orang-orang tidak mendapati Yesus lagi. Dan malaikat berkata, Dia tidak ada di sini, Dia sudah bangkit. Biarlah hari ini Jumat Agung menuju kepada Paskah, kita memperoleh hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi slide terakhir, akhirnya selamat Jumat Agung, selamat Paskah, selamat diselamatkan kembali, selamat ditebus lagi, dan selamat menerima hidup yang baru. Amin. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus, karena Tuhan sudah memberikan anak yang tunggal kepada kita semata-mata karena Dia mengasihi kita. Amin. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia. Siapa dunia? Kita. Bukan dunia pada umumnya, tapi kita yang hidup di dunia ini, yang kejam ini, yang rusak. Sehingga Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita itu tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, saya akan tutup dengan satu video, ya. Mohon waktu sebentar, kemudian nanti ya Pak Andreas akan memimpin kita masuk dalam perjamuan kudus sebagai pengakuan kita. Sekali lagi tahun ini kita sudah ditebus kembali oleh tubuh dan darah Kristus, dan biarlah kita mengerti sekarang seorang Bapa yang ada di surga
berkenan memberikan anaknya yang tunggal semata-mata karena kita perlu diselamatkan, ditebuskan oleh darah dan tubuh Kristus. Amin. Silakan videonya. Bisa suara ya? Suaranya bisa ya? Seorang bapak memiliki seorang anak yang sangat dikasihinya, dan dia bergaul sangat dekat dengan anaknya. Dia sangat mengasihi anaknya. Dia mengajarkan dan menunjukkan banyak hal kepada anaknya. Dan bapaknya bekerja sebagai penjaga jembatan kereta api. Suaranya bisa dengar? Ada banyak. Dan si anak sama seperti bapaknya sangat menyukai kereta api dan orang-orang yang ada di dalamnya. Siapakah orang-orang yang ada dalam kereta api? Kereta api kehidupan itu adalah setiap orang-orang yang penuh dengan masalah juga. Suaranya gak dapat ya? Orang-orang dalam kereta api kehidupan itu orang-orang yang penuh dengan masalah masing-masing. Ada yang egois, ada yang tersisih, ada yang kecanduan, ada yang mementingkan diri sendiri, ada yang terluka. Tapi perjalanan kehidupan itu berjalan terus. Dan itu semua membawa mereka tidak sadar mereka dalam perjalanan menuju maut. Perjalanan kehidupannya dengan dosa dan pelanggaran itu menuju maut. Yang akan menjungkir balikkan kereta kehidupan mereka. Si bapak dan si anak menyadari itu. Diperlukan satu tindakan untuk dilakukan untuk menyelamatkan kereta kehidupan dan orang-orang di dalamnya. Dan dalam lain, si anak memberikan dirinya untuk menolong. Dan si bapak mesti mengambil keputusan itu. Orang-orang terus menuju maut tanpa tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada jalan lain. Si bapak harus mengambil keputusan. Memberikan anaknya sebagai korban semata-mata untuk menyelamatkan kereta kehidupan dan penumpangnya.
kereta terus berjalan, hidup terus berlanjut. Sang Bapak harus mengambil keputusan. Seorang anak dikorbankan sehingga kereta kehidupan itu bisa berlanjut. Kita tahu bagaimana perasaan seorang bapak. Orang-orang tidak mengerti apa yang terjadi, tapi kasih Tuhan, kasih anak boleh mengubahkan semua. Sama seperti mereka, kita beroleh jalan pulang, selamat untuk pulang, dan melanjutkan itu. Dan bapak yang mengorbankan anaknya itu, bayangkan ketika kalau dia melihat hidup orang-orang yang sudah diselamatkan itu berubah menjadi baik, dia akan tahu pengorbanan si anak itu tidak sia-sia. Hidup yang diberikan menimbulkan hidup yang baru. Dan ketika bapak itu melihat, dia pun bersuka cita karena pengorbanan anaknya tidak pernah sia-sia. Para kasih Tuhan, kita hari ini ada setelah kita berjalan dalam kereta kehidupan yang sesungguhnya kita menuju Maut. Tapi hari ini kita ada seorang bapak yang memberikan anak. Pilihan adalah begini: ketika bapak di surga melihat, akankah dia tersenyum, dia tertawa karena melihat hidup kita jadi lebih baik, dan dia tahu pengorbanan anaknya itu tidak sia-sia? Atau dia sedih, dia tertekan melihat itu yang masih tidak berubah juga? Pasca 2023, biarlah tidak menjadi pasca yang biasa-biasa saja seperti sebelumnya dalam hidup kita. Amin. Kita sudah beroleh kesempatan. Seorang anak diberikan, seorang bapak merelakan. Bagaimana kita kemudian berubahkan hidup kita? Biarlah Tuhan menuntut kita sungguh-sungguh. Biarlah kita ada roti dan anggur, dan Tuhan akan bawa kita masuk bersama-sama dengan dipimpin oleh para wali dan Pak Andreas. Bersama-sama kita masuk bersama-sama. Telah ku lihat kau menderita dan tinggalku, Kau selamatkanku, kini ku hidup menyangkani. Berlalu bersama
terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat tangan roti di tangan kanan kita. Sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya roti di tangan kanan kita adalah lambang tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan, mari kita angkat tangan cawan di tangan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa anggur ini adalah sebagai lambang darah Kristus? Amin. Amin. Ini adalah nama Yesus. Kita mengucap syukur. pengumpulan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian bagi Tuhan. Terima kasih. Maha
semua? Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita doa syafaat dulu Bapak Ibu. Doa syadara dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Roh Kudus. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, ucapkan syukur dan terima kasih buat ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah Jumat Agung. Kami boleh berada pada hari yang begitu mahal sepanjang sejarah penciptaan dunia ya Tuhan. Bahwa hari ini adalah hari yang paling mahal ya Tuhan. Sebab ada darah Yesus yang tercurah, yang tertumpah di bumi. Dan darah itu sudah tumpah kepada kami ya Tuhan. Dan daging-Mu telah dipecah-pecahkan menjadi bagian daripada kehidupan kami ya Tuhan. Oh maka kami boleh berjalan ya Tuhan di dalam kegerakan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini. Terima kasih buat gereja di tempat ini Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Oh biarlah berkembang ya Tuhan, mengembang ke kanan dan ke kiri ya Tuhan. Dan bila gereja ini menjadi berkat bagi tempat sekitarnya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu bagi ibadah di tempat ini. Dan terpujilah nama-Mu oleh karena tempat ini. Oh Rabbi Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Edi Suwarno yang telah Kau pakai, yang telah Kau utus di tempat ini untuk menyampaikan, untuk mengaburkan daripada firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu akan tinggal dan diam dalam hati kami, sehingga firman itu akan tumbuh berakar ke bawah, berbuah ke atas. Dan biarlah buahnya manis bagimu Tuhan, manis bagi setiap sesama manusia, sehingga lewat firman-Mu, lewat hamba-Mu di tempat ini ada banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Edi Suwarno, berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati orang tuanya, berkati anak, menantu, cucunya ya Tuhan, berkati pelayanannya ya Tuhan di Bantar Baru, berkati semua program-program daripada setiap pelayanannya, kehidupannya ya Tuhan. Bahkan dia adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Kau tidak akan membiarkan dia berjalan sendiri. Dalam setiap kegerakannya ada Tuhan Yesus menyertai kehidupan daripada hamba-Mu. Oh Rabbataka Syandara, berkati hamba-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa buat tema, buat jalan sudah terbuka Tuhan. Terima kasih. Kami sekarang mau datang, kami sekarang mau lebih lagi mendekat kepada-Mu Tuhan. Lewat setiap kehidupan kami, biarlah hidup kami ini semakin lama semakin dekat dengan-Mu. Dan biarlah lewat tema ini menjadi rema bagi kami sepanjang tahun ini Tuhan, sampai nanti kami boleh bertemu lagi lewat Paskah di tahun depan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena berdoa, terima kasih buat jemaat-jemaat di tempat ini, buat jiwa-jiwa di tempat ini. Jiwa-jiwa di tempat ini adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kau yang berkuasa atas setiap jemaat di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan buat semua suami-suami Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat istri-istri ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga di tempat ini. Oh Rabbataka Syandara, dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada yang sakit, biarlah itu menjadi sembuh. Apabila ada terluka, biarlah itu dipulihkan. Apabila ada terluka, biarlah itu menjadi dibebaskan oleh darah Kristus. Kita berdoa ya Tuhan buat pekerjaan-pekerjaan daripada jemaat di tempat ini, buat usaha-usaha daripada jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa buat pendidikan ya Tuhan bagi setiap jemaat di tempat ini. Biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita, bahkan keselamatan itu berlimpah-limpah turun atas jemaat di tempat ini Tuhan. Rabbataka Syandara, kami juga berdoa ya Tuhan buat jiwa-jiwa baru di tempat ini. Kau berkata bahwa sampai hari ini Kau belum meminta jiwa-jiwa dariku, maka pada hari ini di saat Yesus itu naik ke salib, kami berdoa di tempat ini, kami minta jiwa-jiwa ya Tuhan. Oh itu boleh Kau kirimkan ke tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Syandara, Tuhan kami juga berdoa untuk Gembala Pembina kami di Jakarta, Bapak Pendeta Niko Dr. Raharjo, beserta dengan empat wakilnya. Berkati ya Tuhan keluarga, kehidupan pelayanan daripada hamba-Mu. Berikan kesehatan, berikan umur panjang. Kau pakai terus hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan, untuk
untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan bagi setiap apa yang harus terjadi di gerejamu di negeri ini. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami, pastor senior kami, Bapak Yonan ya Tuhan, dan gembala sidang kami Pak Edi Praetno ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk associate pastor Bapak Joshua Ginting dan Salas ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh gembala-gembala cabang dimanapun berada pelayanan mereka. Ya Tuhan, untuk bungkus dengan darah Yesus. Biarlah hati dan pikiran mereka di tangan Tuhan, seperti air, batang air di tanganmu, kau mengalirkan kemanapun. Dan biarlah kehidupan daripada hambamu diliputi oleh roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk penasehat itu pagi ini. Kami berdoa Kami berdoa untuk Bapak Robert Marco dan Ibu Karolinsia beserta dengan Juan dan Jojo ya Tuhan. Berkatilah kehidupan daripada hambamu ini Tuhan. Berikan kesehatan, umur panjang, rezeki, dan kiranya setiap usahanya Engkau berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala tempat ini, Bapak Pendeta Andreas Purba beserta dengan istrinya Ibu Dr. Gigi Dewi Balawi Tuhan, juga ketiga anaknya Eva, Daniel, dan Lea. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan mereka, memberkati usaha mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati setiap kehidupan mereka, kesehatan, kekuatan, melimpahkan bagi keluarga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, kota kudus-Mu, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, diberkatilah tembokmu, sentosalah pulih-pulihmu. Biarlah kiranya setiap orang yang hatinya rindu berziarah kepada Engkau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan bila firman mengatakan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta dengan wakil dan seluruh jajaran Menteri DPR kabinetnya ya Tuhan. Biarlah kiranya semuanya itu bekerja di bawah perintah-Mu ya Tuhan, dan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Medan, biarlah kota Medan sejahtera, kota Medan takut akan Tuhan, kota Medan memuliakan Tuhan, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Terima kasih Bapak buat doa-doa yang boleh kami naikkan. Biarlah kiranya doa ini Kau sempurnakan ya Tuhan, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, biarlah kiranya Kau menguduskan setiap kami dengan berkat-Mu yang sempurna. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mengikhlaskan hari ini. Terima kasih buat ibadah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih ya Bapak, kami percaya semuanya itu Kau tambah-tambahkan bagi kehidupan kami. Puji nama Tuhan. Biarkan anak wajah kita, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus bersekutu dengan manis dengan Roh Kudus. Mulai dari hari ini sampai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan. Amin. Diberkati oleh sharing dari Pak Edi Suwarno. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan warta sepekan bagi kita semua. Untuk